Halo, di video ini kita akan membahas tentang t-test dependent atau t-test yang berhubungan. Ini merupakan kelanjutan dari materi yang sebelumnya tentang t-test independent. Ya, materi ini menjadi mudah apabila kalian sudah paham tentang t-test independent. Jadi bagi yang belum terlalu menguasai t-test independent, berarti bisa dilihat lagi video yang sebelumnya supaya yang ini lebih mantap lagi gitu ya. Nah, apa itu t-test independent? Sorry, t-test dependent. Dependent berarti berhubungan, ya, ada hubungannya. Biasanya di psikologi kasus-kasus yang seperti ini dipakai dalam kasus yang repeated, artinya berulang. Satu partisipan diambil datanya 2 kali dalam kasus t-test dependent, ya. Jadi satu partisipan diambil datanya 2 kali. Lah, untuk apa diambil datanya 2 kali? Biasanya ini dipakai dalam kasus-kasus terapi begitu, ya, sebelum dan sesudah terapi. Dilihat apakah ada perbedaan hasil atau adakah perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diterapi. Jadi pemakaiannya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, di sini dikatakan sometimes researchers will use a technique known as match subjects. Jadi dia buat matching. Nah, kenapa perlu dibuat matching? Ya, ada kasus-kasus tertentu matching ini diperlukan. Ya, nah, apa yang dibuat matching ini? Yang dibuat matching adalah variabel tertentu. Nah, masalahnya di sini adalah pemilihan variabel yang kita buat matching itu tidak bisa sembarangan. Ya. Tentu ada dasarnya, ada teorinya, ya, atau ada penelitian sebelumnya yang mendukung sehingga variabel itu bisa digunakan untuk mematchingkan data. Ya, maksudnya kira-kira begini. Misalkan kalau kita mau mengukur kemampuan, ini ada IQ, ada gender, ya. Misalkan secara teori dikatakan, ya, misalkan kemampuan eksak, ya, kemampuan eksak, misalkan siswa yang murid laki-laki lebih baik, misalkan ada penelitian yang mengatakan begitu. Nah, sehingga kalau kita mau memeriksa apakah suatu metode itu baik atau tidak, nah, kita bisa mematchingkan antara dua hal ini, yaitu IQ dan gender sekaligus. Jadi maksudnya, kalau di kelompok yang satu ini, ya, saya gambar di sini ya, misalkan ini si A namanya, ini si B, saya sengaja buat begini, C dan seterusnya ya, ini tempatnya nggak cukup, maka si A dan si B ini adalah orang yang kita buat matching. Artinya IQ-nya sama, gendernya sama. Begitu juga C dan D. Ini kita buat matching. Ini adalah sepasang orang atau sepasang partisipan yang IQ-nya sama, gendernya sama. Ya. Jadi di sini dalam contoh ini saya menyebutnya IQ dan gender. Lalu mungkin ada yang bertanya, ada berapa variabel yang bisa kita buat matching? Nah, itu pertanyaannya kan bagus ya. Semakin banyak variabel yang kita buat matching, sebenarnya semakin baik. Tetapi tentu saja semakin sulit kita menemukan partisipan yang bisa sekaligus matching dalam beberapa variabel.
Ya, kita tahu misalkan orang yang kembar sekalipun, ya itu kalau kita mau mencari mirip-miripnya, ya tidak selalu mirip juga, ya kan? Ada saja perbedaannya. Apalagi orang yang secara genetik ya tidak sama, tidak adalah banyak hal yang mempengaruhinya. Nah, kapan orang melakukan proses mematchingkan ini? Proses pematchingan ini dilakukan, ya penyesuaian ini dilakukan sebelum kita melakukan teknik statistik. Jadi ketika kita menyiapkan partisipan, ya jadi partisipannya itu disiapkan dulu, kita kelompokkan dulu, baru diambil datanya. Jadi ini suatu pekerjaan yang cukup besar, ya cukup berat, apalagi kalau kita mau mematchingkan lebih dari satu variabel. Nah, di t-test dependent, ya, t-test dependent di psikologi, ya kasus yang sering dipakai adalah before after, sebelum dan sesudah diterapi atau sebelum dan sesudah diintervensi. Ya. Nah, jadi ini cuma gambaran dulu ya. Sebelum, ini sesudah. Sehingga ada perbedaannya. Ya. Perbedaan yang kita gunakan di sini, hati-hati ya, ini adalah perbedaan sesudah dikurang sebelum. Jadi data yang baru kita kurang dengan data yang lama. Selanjutnya, kita bekerja dengan perbedaan-perbedaan ini. Kita menggunakan jumlah dari perbedaan, rata-rata dari perbedaan, dan seterusnya. Kalau sudah seperti ini, sebenarnya ini analog dengan t-test one sample. Maksud saya, teknik pengolahan datanya. Jadi, untuk t-test dependent, secara teknik, ya, secara teknis, dia lebih simple daripada t-test independent. Ya, kenapa begitu? Karena kalau kita mengolah data yang kita pasang-pasangkan seperti ini, atau ini ada sebelum dan sesudah terapi dan seterusnya, pastilah N kedua kelompok sama, karena dia kita pasang-pasangkan. Berbeda dengan yang kita bahas minggu lalu tentang t-test independen, di mana di t-test independen jumlah partisipan dalam tiap kelompok sangat mungkin untuk berbeda. Sehingga ketika itu kita harus menggunakan yang namanya pool variance. Nah, beruntung di sini di t-test dependent kita sudah tidak ada hubungannya lagi dengan pool variance. Karena N1 sama dengan N2. Dan kita tidak menghitung rata-rata dari kelompok 1, tidak menghitung rata-rata dari kelompok 2 di sini, ya. Kita bekerja dalam difference, ya, perbedaannya. Nanti kita lihat lebih lanjut. Yang jelas percayalah bahwa ini jauh lebih simpel daripada t-test independen. Nah, di contoh ini, saya memberi contoh dulu tentang kasus-kasus yang biasanya kita gunakan untuk t-test dependent atau t-test yang berhubungan, atau kita sebut dengan nama related. Jadi misalkan seperti ini ada partisipan, ya sekian banyaknya orang,
Lalu ini ada sebelum atau biasa kita sebut dengan pretest. Lalu ada post-test. Kasus yang seperti ini kita gunakan t-test dependent atau t-test yang related. Kita mengolah datanya, ya, kita gunakan difference. Post-test dikurang pre-test. Selalu data yang baru dikurang dengan data yang lama. Jangan terbalik. Karena tanda plus atau tanda minus ini ada maknanya. Ya, itu yang pertama dalam kasus itu. Sebelum dan sesudah terapi itu pasti kasusnya adalah dependent. Nah, selanjutnya di bagian bawah sini, ya, di tabel yang berikutnya, saya memberi contoh tentang bagaimana cara mematchingkan. Ya, kita mau lihat bagaimana cara mematchingkan. Di sini saya hanya beri contoh kita mematchingkan satu variabel saja. Ya, kenapa satu variabel? Supaya kalian lebih terbayang. Satu variabel ini simple, supaya terbayang kalau lebih dari satu variabel itu pasti lebih sulit gitu. Ya, kita lihat. Pertama yang kita lihat tabel yang di sebelah paling kiri di bawah ini. Ini kita punya namanya raw score, data mentah. Ada subjek, kita sebut saja di sini ada 10 partisipan. Kita punya data IQ-nya. Nah, ini data mentah atau raw score. Tahap berikutnya yang kita lakukan adalah kita ranking, ya, kita ranking data IQ ini. Yang paling tinggi kita beri ranking 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga urutannya di sini udah menyesuaikan dengan rankingnya. Jadi data mentah kita ranking. Kemudian baru kita buatkan pasangannya. Kalau ini ada 10 data, ada 10 partisipan, ya, maka pasangannya tentu ada 5. Kita lihat bagaimana cara memilih pasangannya. Sini ada ranking 1, ada ranking 2. Masalahnya adalah yang ranking 1 IQ-nya 106. Yang ranking 2 IQ-nya 105. Enggak sama sebenarnya. Tapi inilah data yang kita punya. Ya sudah, kalau gitu kita buatkan tabel yang di sini. Kita kelompokkan. Ini ranking 1, ini ranking 2, ranking 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kita kelompokkan dulu. Belum kita pasangkan. Ya, ini kita kelompokkan dulu. Minta maaf, ini yang kita kelompokkan di sini nih. Saya salah menunjuk tabel. Ya, kita kelompokkan dulu. Jadi ini E dan H, ini sepasang, F dan C sepasang, kita anggap selevel gitu, A dan D, B dan G, I dan J, dan seterusnya. Lalu kemudian baru kita bagi dia di dalam kelompok yang terpisah. Jadi tadi ini kita pasangkan dulu. Ya, ini kita sebut nih kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kita simak ya. Kelompok 1, E, ini IQ-nya 106. Sini 106, sini yang H 105. Kelompok 1 ini lebih tinggi. Kemudian pasangan yang kedua, ranking ketiga dan keempat, ini IQ-nya 104 dan 102. Nah, ketika ini kita hati-hati, ya, jangan kamu letakkan yang 104 lagi di kelompok 1. Kalau kamu letakkan di sini 104, di sini 102, nanti jadinya yang kelompok 1 itu semuanya lebih tinggi daripada yang kelompok 2. Jadi kita tukar gitu. Jadi kalau begitu, yang C ini, yang tadi IQ-nya 102, ini kita letakkan di sini, yang ini 104. Jadi maksud saya,
Di pasangan yang pertama, kelompok 1 ini yang lebih tinggi. Tapi di pasangan yang kedua, kelompok 2 yang lebih tinggi. Jadi kita buat berimbang begitu. Dan seterusnya, ya, seperti itu kita lakukan. Nah, pasti kalian udah mulai terbayang. Satu variabel saja kita matching kan, ya, kita perlu pertimbangan di dalam ini. Bagaimana kalau 2 variabel, 3 variabel? Ya, pasti lebih rumit lagi, ya. Artinya yang mau dikatakan di sini adalah hati-hati ketika kita mengelompokkan. Jangan sampai suatu kelompok itu mempunyai kecenderungannya sendiri. Kecenderungannya itu bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi harus hati-hati. Inilah proses mematchingkan data. Nah, berikutnya kita lihat tentang, kita masuk ke teori tentang tekniknya, ya, teknik mengelola atau teknik perhitungan t-test dependent. Yang ini tadi sudah berkali-kali saya katakan, kita bekerja dalam D, ya, difference. Ya, hati-hati difference ini, kita bekerja dalam difference. Nah, dalam berbagai buku statistik, ya, menghitung difference ini kadang-kadang ada yang berbeda. Ya, ada buku statistik yang lain itu dia menggunakan sebelum kurang sesudah. Tapi di sini ya kita sepakat kita menggunakan buku pegangan kita, buku Grapheter, maka supaya tidak salah interpretasi hasil plus dan minus itu, maka kita sepakat bahwa difference di sini adalah sesudah kurang sebelum. Data yang baru kurang data yang lama. Ya, selalu seperti itu. Jadi yang baru kurang yang lama. Sekarang kita lihat tentang hipotesisnya. Hipotesisnya ya secara umum, secara teori ya sama dengan hipotesis yang lain ya. Hipotesis nol itu harus mengandung kata sama dengan, ya, tidak ada efek, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan dan seterusnya. Nah, karena kita berdasarkan dengan difference-nya ya D, maka notasinya di sini adalah mu D. Ya. Rata-rata dari difference populasi sama dengan 0. Ini hipotesis nolnya. Sedangkan hipotesis alternatif itu adalah mu D tidak sama dengan 0. Ini untuk kasus yang two-tail. Ya. Kalau nanti kita punya kasus yang one-tail, ya ini silahkan menyesuaikan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa apa yang disampaikan oleh si peneliti itu kita tuang dalam hipotesis alternatif. Ya, jadi kalau si peneliti mengatakan lebih kecil, maka di sini tanda kecil, ya. Di sini menjadi besar sama. Kalau si peneliti mengatakan lebih besar, increase, katanya naik, maka di sini menjadi kecil sama. Semoga nggak ada yang terbalik-balik ya dengan tanda ini. Kalau saya dulu waktu sekolah, bagaimana cara membedakan tanda besar, tanda kecil itu simple saja. Ini kecil, ya. Kenapa kecil? Karena kalau saya tarik garis ini vertikal, jadinya huruf K. Ini besar, kalau saya tarik garis vertikal, jadinya huruf B. Jadi ini besar. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi jangan terbalik dengan tanda.
Nah, jadi di sini sekali lagi saya beri satu contoh ya. Jadi kalau umpamanya ini ada partisipan 1 dan 2, kita hanya bekerja dalam difference-nya. Jadi kita tidak mengolah data yang ini loh ya. Kita mengolah datanya data difference. Jadi yang mau kita periksa adalah apakah min atau rata-rata difference-nya sama dengan sesuatu. Apakah sama dengan 0, sama dengan 10, sama dengan 100, sama dengan 25, dan seterusnya. Angka-angka itu tergantung dari hipotesis si peneliti. Kenapa bisa begitu? Mungkin saya coba balik dulu ke sini. Iya, ke sini ya mungkin ya. Mana? Ke sini aja deh nih. Kalau misalkan di sini, kenapa kita pakai 0? Berarti di sini si peneliti berhipotesis bahwa tidak ada perbedaan antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Atau tidak ada perbedaan antara sebelum terapi dan sesudah terapi. Tetapi di lain kasus atau kasus yang lain, si peneliti bisa saja berhipotesis bahwa ada perbedaan antara sesudah dan sebelum, atau antara yang baru dengan yang lama, perbedaannya sama dengan 12 misalkan. Kalau dia mengatakan 12, ya, maka di sini kita tidak letakkan angka 0, tapi kita letakkan angka 12. Ya, jadi ini kembali, ini adalah hipotesisnya si peneliti. Ini mirip dengan t-test one tail, ya, t-test satu sampel. Saya lanjut. Nah, sekarang coba lihat dulu nih formula yang kita pakai. Coba kalian amati formulanya. Ya. Kalau saya katakan ini formula, ya, sama dengan formula yang ada di t-test one sample. Sama. Bedanya apa? Ya, bedanya tuh sangat sedikit ya. Bedanya hanya di sini nih. Ini ada D. Ini ada D, ini ada D. Kalau dulu nggak ada, kita sebutnya M min U per standar error, estimasi standar error. Udah. Varian formulanya sama. Ini estimasi standar error ya, formulanya sama. Bedanya cuma di sini aja nih. Jadi kalau di t-test one sample kita bekerja pada data yang dulu kita sebut X1, X2, X3 dan seterusnya. Kalau sekarang kita bekerja pada perbedaan, difference-nya. Ya. Itu saja. Tidak ada pool variance di sini. Kenapa kita tidak butuh pool variance? Ya, karena kita tidak menghitung data masing-masing kelompok, dan selain itu ya kan dia berpasangan. Kelompok 1 dan kelompok 2 datanya pasti sama banyak. Kalau nggak sama banyak, nggak berpasangan dong. Ya kan? Jadi dari segi formula dia lebih sederhana. Ini step-step dalam uji hipotesis. Ya, biasa saya selalu mengatakan sepanjang segala abad sama. Ya, 5 step. Silahkan, saya tidak bacakan lagi. Saya udah asumsikan aja tahu, saya lanjut. Nah, berikut ini ya secara teori udah selesai. Secara teori udah selesai ini materinya, materi t-test dependent ini secara teori udah selesai. Tapi biar lebih jelas, saya akan memberikan sebuah contoh, bukan sebuah sih, sebenarnya 2 buah, karena yang satu itu adalah two tail, yang berikutnya nanti one tail. Ya.
Kita lihat, ini ada satu penelitian yang dilaporkan dalam Journal of Personality and Social Psychology pada tahun 2008. Judulnya Romantic Red. Apa itu? Kita lihat ya ceritanya ya. Ini dia katakan bahwa warna merah itu dapat meningkatkan tingkat atraktif ya. Pria itu lebih atraktif melihat wanita yang background fotonya itu ada warna merah. Ya, kita lihat. Nah, ini. Oke. Jadi ini penelitiannya tahun 2008. Ini studinya, dia bilang in the original study, berarti dia memang baru yang pertama ini melakukan studi ini. Ya, jadi kalau baru pertama ini secara statistik ini pastilah nanti menggunakannya two tail. Ya, nggak mungkin orang pertama tuh langsung ke one tail, tuh nggak mungkin. Ya. Dia melihat bahwa si pria itu dia berhipotesis gitu ya, bahwa pria itu lebih atraktif, bukan lebih atraktif. Pertama ini dia mengatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan, ya, ada perbedaan yang signifikan ketika pria melihat wanita dengan latar belakang foto yang berbeda warna, dalam kasus ini merah. Jadi dia ambil contoh satu latar belakangnya merah, satu latar belakangnya putih, padahal orangnya sama saja. Apa yang dilakukan dia? Sebentar ya, saya harus memindahkan ikon-ikon ini supaya bisa membaca. Yep. Nah, dalam studi ini ya dia mengambil ada 30 foto wanita. Ada 30 foto perempuan gitu ya. Nah, yang 15 itu backgroundnya putih, 15 lagi backgroundnya merah. Nah, foto-foto ini sebenarnya itu 15 pasang. Jadi kan tadi ada 30 foto. Sebenarnya itu 15 pasang, artinya orang yang sama itu mempunyai dua background, putih dan merah. Nah, kemudian foto-foto itu dilihatkan pada sejumlah pria. Di sini ada 9 partisipan. Lalu mereka diminta membuat rating skala 12 poin kata dia. Semakin tinggi skalanya semakin atraktif. Ya. Datanya nanti ada di step yang ketiga di belakang ya, di sini. Ini datanya. Yang white dan yang red nih backgroundnya seperti ini. Kita lihat dulu satu-satu. Hipotesisnya, ya, hipotesisnya di sini mu d sama dengan 0. Sudah saya jelaskan tadi, ya, saya lanjutkan aja. Alternatif mu d-nya tidak sama dengan 0. Ini two tail, ya. Dalam kasus ini si peneliti menggunakan alpha level 1%. Ya, 1%. Kemudian step yang kedua, ya, ini step yang kedua. Kita membuat daerah kritiknya, kalau N sama dengan 9, DF-nya 8. Ya. N-1. Ingat, yang 9 ini adalah difference-nya. Jadi DF-nya N-1. Kalau di statistik tes independen yang kemarin, kan kita mengolah dua kelompok. Berarti DF-nya ada DF kelompok 1, ada DF kelompok 2. Sehingga kita bekerjanya dengan DF total. Kalau di sini kita bekerjanya dengan D, ya, dengan berapa pasang? Ada 9 pasang, berarti kita mengolah 9 data. Jadi DF-nya N-1, 8. Kemudian kita cek di tabel ya, dengan alfa 1%, DF-nya 8, kita dapat T kritik
atau yang kita sebut dengan nama T-table. Plus minus 3,355 seperti ini. Karena tutel, maka yang kita arsir yang di pinggir-pinggir. Ya, ini penelitiannya sangat bagus ya, 1%. Apa artinya 1% kalau dia lakukan 1%? Artinya nanti hasilnya ini kalau diulang-ulang, ya, kalau hasilnya signifikan gitu ya, kalau diulang-ulang, ini 1 dari 100 itu gagal. Itu jauh lebih baik daripada yang 5% sebenarnya. Ya, kalau di kedokteran biasanya orang memakai persentase yang lebih kecil lagi, misalkan 0,01%. Jadi 1/1000 atau 1/10.000, 1/1.000.000, ya tergantung urgensinya. Apakah itu menyangkut nyawa orang? Ya, semakin menyangkut nyawa orang, maka alpha levelnya itu semakin kecil. Kalau di psikologi biasanya kita bekerja di 5%, ya. Bisa bekerja di 1% baik, ya, 10% juga nggak apa-apa. Tapi rata-rata 5% ya. Nah, saya lanjutkan di sini. Ini step yang ketiga. Step yang ketiga kita menghitung, mulai ngitung-ngitung. Di sini dijelaskan sebenarnya ngitung-ngitungnya cuma ada 3 step ini. Ya, ini datanya nih, partisipan, ya. Partisipan ada 9 orang. Ini yang white, yang backgroundnya white, interaktifnya sekian, lalu ada yang merah itu di sebelahnya. Kemudian kita cari yang namanya difference. Nah, ini menarik. Makanya tadi saya katakan hati-hati ketika menghitung difference. Berkali-kali saya katakan bahwa difference ini adalah yang baru kurang yang lama. Dalam kasus ini yang baru itu yang di kanan. Kenapa penting ini? Kenapa nggak boleh dibolak-balik? Tanda plus ini ada maknanya. Rata-rata yang plus itu ada maknanya. Maknanya apa? Berarti ini secara konsisten yang backgroundnya merah, ini tingkat atraktifnya lebih tinggi daripada yang putih. Konsisten, tinggi. Ya. Nah, setelah kita punya D di sini, kita hitung yang namanya D square. Ya, D square, untuk apa kita hitung D square-nya? Supaya kita bisa menghitung yang namanya sum of square. Ya, ini formula sum of square. Saya udah nggak bahas lagi ya formula-formula ini. Ini sudah ada di statistik dasar, ya. Kita asumsikan udah tahu. Jadi kita udah punya ini sum of square-nya 18, ya. Kita pakai ini. Bagi yang nggak ingat, ya nanti tolong dipelajari lagi. Sum of square ini formulanya ada 2, ada yang menggunakan min, ada yang tanpa min. Min ini maksudnya mean ya, rata-rata, bukan plus dan min ya. Rata-rata menggunakan X bar dulu. Jadi ada 2 macam cara ngitungnya. Ini cara yang ya lumayan simple ya, simple untuk yang seperti ini. Nah, setelah kita punya ini sum of square, berarti kita bisa menghitung varians. Karena varians adalah sum of square dibagi dengan DF. Kita punya varians, lalu kita bisa estimasi standar error pakai varians tadi, root dari S kuadrat dibagi N. Jadi root dari 2,25 dibagi 9. Kita bisa cek di kalkulator, kita dapat hasil 0,5. 0,5. Ya, kemudian kita bisa hitung T statistiknya atau yang kita sebut dengan nama T hitung. Formulanya ya, saya kira harusnya udah tahu M min mu per estimasi standar error.
Jadi ini rata-ratanya 3, ini kita ambil dari sini. Dari mana ini? 27 bagi 9, ya. Dikurang 0. 0 ini kita dapat dari mana? Ini dari hipotesis, ya. Saya nggak akan bosan-bosan ini nulis ini. Karena kalau ujian suka salah. Ya, jadi ini adalah hipotesis. Kalau dia berhipotesis mu-nya 0, ya sudah 0. Kalau dia hipotesisnya mengatakan 15, ya udah kita isi 15 gitu. Dibagi dengan estimasi standar error. Sehingga kita punya T statistiknya 6. Sampai di sini berarti kita sudah mengerjakan 3 step. Step yang pertama buat hipotesis, yang kedua daerah kritik tadi udah kita lihat ya. Ini nanti tolong dipastikan kalian belajar lagi cara melihat tabel ya. Jangan salah lihat tabel. Salah lihat tabel bisa salah semua. Lalu kemudian di sini kita lakukan hitung-hitungan. Hitung-hitungannya ya sesimpel ini, satu slide ini hitung-hitungannya. Jadi menurut saya sih ini lebih simpel daripada t-test independen dari sisi hitung-hitungan. Ya. Nah, setelah itu kita masuk ke step yang keempat. Step yang keempat adalah membuat keputusan. Keputusannya apa yang kita buat? Nah, ini kita lihat tadi, kita dapat T hitungnya 6. Kemudian di sini daerah kritik, kalau 6 kan berarti ada di kanan sini ya. Sebentar, saya nggak tahu kalian bisa lihat apa nggak jadi satu. Aduh, sebentar ya. Ini saya agak terganggu dengan icon-icon ini. Jadi kalau 6 kan kira-kira di sini ya. Berarti dia berada pada daerah kita mereject H0. Jadi itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Jadi nih. Dia T value-nya itu letaknya di daerah kritik sehingga kita mereject H0. Nih, H0-nya di reject, H0 ditolak. Kalau H0-nya ditolak, maka kesimpulannya ya, kita lihat sini ya supaya sama-sama kita belajar nih. Kalau H0 ditolak, berarti di sini kesimpulannya adalah ada perbedaan ternyata. Ya, mu D-nya tidak sama dengan 0. Artinya ada perbedaan tingkat atraktif pria ketika melihat foto wanita dengan latar belakang putih dan merah. Padahal orangnya sama. Berarti yang mempengaruhi kan satu-satunya adalah background tadi. Kenapa dia memberi rating yang berbeda? Nah, seperti biasa, kalau dia signifikan, berarti kita harus menghitung effect size. Ya, effect size ini formulanya ya biasa udah pernah kita pakai udah berapa kali. Rata-rata dibagi dengan S, standar deviasi. Kita dapat hasilnya 2. Nah, kalau 2 ini ya rata 2, maka menurut Cohen ini besar efeknya. Kalau Cohen kan memberi batasan, saya lupa persen kayak 0,2, 0,4, 0,8 ya. Artinya pokoknya lebih besar dari 0,8 maka efeknya besar. Setelah kita menghitung Cohen, kita bisa menghitung R². Ini juga formulanya sama. T ini adalah T yang kita hitung di step yang ketiga. Bukan T tabel ya. Jadi ini T hitung di step yang ketiga. Jangan salah masukkan salah input angka, salah interpretasinya. Kita hitung R², hasilnya 81,8%. Ini wow banget.
Ya, kenapa wow banget? Kalau secara statistik 81,8% ini maknanya adalah, ya, kita ingat tadi kan foto ya, foto backgroundnya merah dan putih, merah dan putih, putih dulu ya tadi ya, sama aja lah nih merah. Pertama putih terus merah, orangnya sama gitu ya, orangnya sama. Yang beda cuma latar belakangnya saja. Ternyata pengaruh latar belakang ini efeknya itu 81,8%. Artinya perbedaan atraktif pria tadi ya, tingkat atraktif tadi itu 81,8% itu adalah sumbangannya background. Dampak dari background yang berbeda. Jadi perbedaannya itu dampak dari background. Kenapa kok bukan dampak dari senyum, mungkin dandanannya? Lah kan orangnya sama, fotonya sama. Ya, dalam penelitian ini semuanya yang lain itu sudah dibuat sama atau sudah dibuat konstan begitu. Yang berbeda adalah background. Jadi kalau 81,8 berarti ya hampir 82% ini adalah pengaruh background. Menarik ya. Kita lanjutkan. Sebentar saya klik dulu. Lalu kemudian kita menghitung yang namanya confidence interval. Ya, confidence interval. Kenapa saya mau mengambil contoh yang ini di sini ya? Menurut saya contoh ini contoh yang sangat sempurna untuk kita pelajari bersama. Kenapa? Dia pakai 1%. Hasilnya signifikan. Kalau signifikan berarti harus hitung effect size, harus hitung decoherence, harus hitung R-square, ya kan, variance ya. R-square itu nama lainnya variance kan, dikorelasi. Lalu kemudian harus hitung confidence interval. Nah, yang menarik di sini adalah yang penting kalian ingat, penelitian kita 1%. Kalau kita mau mencari confidence interval, T di sini kita jangan gunakan yang 1%, tapi kita gunakan yang 5%. Lihat tabel. Ini T tabel. Karena ini yang mau kita lihat adalah populasinya. Kalau kita sudah mendapatkan hasil seperti ini untuk hitung-hitungannya saya asumsinya kalian udah tahu ya, kan tinggal masukin kalkulator ya. Ini kan mean difference 3 plus minus, ini T tabel 5% tadi, estimasi standar errornya setengah. Ya, estimasi standar errornya setengah, kita hitung ini, kita dapat 3 plus minus 1,153. Kalau kita hitung lagi, kita dapat ini angkanya. Artinya apa? Kalau penelitian ini kita ulang-ulang terus, maka perbedaan tingkat atraktif tadi antara background putih dan background yang merah, ya, perbedaannya berkisar antara 1,847 sampai 4,153. Tidak akan lebih dari situ. Jadi ini berlaku untuk populasinya. Tadi kan sampel kita kan 9 gitu ya. Oke. Jadi ini penting ya, yang 5% ini penting di sini. Ini untuk reporting. Untuk reporting ini karena di sini apa artikel ilmiah memang di copy saja dia reportnya seperti apa, seperti ini dia reportnya. Tapi saya selalu menyarankan sebaiknya
ketika kita mereport ini, kita selalu memulai dengan teknik statistik apa yang kita gunakan. Ya, kita bisa sebut di sini t-test dependent. Ya, dengan uji t-test dependent kita mendapatkan hasil bla bla bla. Ternyata perubahan background dari putih ke merah ini meningkatkan tingkat atraktif ya dari foto wanita dengan rata-rata ini 3,00, standar deviasi 1,5. Ya, treatment ya, yang dimaksud dengan treatment di sini, treatmentnya adalah mengganti latar belakang warna foto, latar belakang background foto tadi. Ya, treatment ini signifikan. Ini T, ini DF. Ini T yang kita hitung. Nah, ini luar biasa. Signifikannya untuk alpha level 1%. Ya, R square-nya 0,82. Nah, di sini ada sedikit kekurangan ya. Harusnya dia sebutkan D-nya tadi. Angkanya saya lupa, nanti dilihat lagi ya. Pokoknya ini D-nya baiknya dilaporkan juga. Lalu kita tulis efeknya besar gitu ya. Kemudian dilengkapi lagi dengan ini confident interval. Ya, ini juga penting. Confident interval itu untuk 95% nih hasilnya. Lalu satu lagi ini. Karena dia signifikan, tandanya lebih kecil. Lebih kecil itu artinya dia berada di ujung-ujung yang kecil itu. Dia berada di daerah yang ya di ujung-ujung yang dekat asimptotnya itu. Ya, ini tentang reporting. Nah, ini kan menarik tadi. Menariknya apa? Difference-nya tadi, perbedaannya kan selalu positif. Kalau begitu, si peneliti bisa meningkatkan atau mengembangkan penelitiannya lagi ke arah yang direksional, one tail. Ya, dia bisa gunakan one tail. Kok bisa dia gunakan one tail? Iya, karena tadi dari semua datanya, dari semua sampel yang dia dapat, ternyata perbedaan antara background merah dikurang dengan background putih, hasilnya selalu positif. Bahkan hal itu diperkuat dengan confident interval. Dari hasil confident interval tadi, kita juga mendapatkan hasil dalam populasinya, difference-nya juga selalu positif. Berdasarkan hal itu, maka si peneliti bisa melakukan uji direksional. Dia bisa menguji hipotesisnya. Apakah benar bahwa warna merah itu meningkatkan, increase the attractiveness. Apakah benar warna background yang merah itu meningkatkan? Kalau tadi kan yang tutel, dia cuma bisa mengatakan tidak sama nih, merah sama putih nggak sama, kata dia. Lalu setelah dihitung-hitung, dapat data seperti ini. Nah, data difference tadi kan hasilnya positif. Nah, positif itu ada maknanya. Makanya saya katakan, hati-hati, jangan sampai salah hitung. Ya kan? Nah, hal itu diperkuat dengan confident interval tadi. Sehingga dia boleh ya berhipotesis lagi bahwa yang merah ini mampu meningkatkan tingkat atraktif. Karena dia mengatakan meningkatkan, ya, maka hipotesis alternatifnya seperti ini. Mu D lebih besar dari 0. Meningkatkan. Tingkatnya berapa? Nggak tahu, belum tahu. Ya, belum ada teorinya di sini. Jadi ya cuman ditulis mu D besar dari 0. Berarti hipotesis nolnya mu D lebih kecil sama dengan 0. Ya, ini saling melengkapi.
alfa levelnya 1%, dia masih gunakan data yang tadi. Data yang tadi itu ya perbedaannya ada di step ya, selain yang step pertama ini buat hipotesis, step yang kedua menentukan daerah kritik. Daerah kritik walaupun sama-sama 1%, untuk one tail dan untuk two tail tentu angkanya berbeda. Ya, kita dapat ini. Ini dari tabel. Nah, di step yang ketiga, ketika kita menghitung, karena kita gunakan data yang sama, tentu saja hasilnya sama. Makanya di sini didapat ini hasil dari step yang ketiga tadi. Ya. Kenapa dikatakan hasilnya signifikan? Ya iya, batasnya 2,896. Dihitung batasnya 6. Sorry, dihitung T-nya 6. Berarti berada di daerah kritik. Oke, ini karena nggak ada gambar, harusnya digambar ya. Jadi saya gambarkan di sini. Di step yang kedua ini, sorry ini gambarnya harusnya lurus. Ini saya ulang mungkin ya. Semoga bisa lurus. Nggak lurus juga, udahlah begitu aja. Jadi ini distribusi normal kira-kira begini. Karena ini lebih besar dari 0, maka kalau dia lebih besar yang kita arsir itu yang di kanan. Batasnya ini yang 2,896 yang kita ambil dari step yang kedua. Ketika kita menguji, ya kita dapat 6, kita lihat 6 itu ada di mana. Karena ada di daerah sini, ya saya beri warna apa ya, atau saya pakai pink ya. Karena ada di sini gitu 6, maka dia berada di daerah kritik, ya daerah kritik. Jadi H0-nya ditolak. H0 ditolak berarti ini nggak berlaku. Berarti kita pakai yang ini. Artinya apa? Kalau H0 ditolak berarti terkonfirmasi atau terbukti bahwa hipotesis si peneliti benar. Bahwa benar background yang merah tadi dapat meningkatkan tingkat atraktif pria. Ya, cukup menarik penelitiannya. Lalu bagi kalian setelah belajar ini, apa yang bisa kita simpulkan? Ya, dugaan saya sih setelah kalian menonton video ini, ya pada mengganti background foto. Ya, profile picture-nya diganti, ya profile picture-nya diganti menjadi yang background merah supaya kalau dilihat oleh pria lebih atraktif gitu melihatnya, semangat lihatnya ya. Nah ini masalah yang Cohen ya, ini sama kita nggak ngitung lagi. Sebentar, ini contoh ini ya, ini contoh yang lain. Saya kira ini contoh ini mungkin slide ini tidak terlalu kita perhatikan karena saya sudah memberi contoh yang lengkap tadi di tutel ya. Jadi ini saya skip saja. Nah sekarang bagaimana kalau tadi kan sebelum sesudah atau ada dua kondisi. Bagaimana kalau datanya matching gitu, ya? Data matching pengelolaan datanya sama, ya sama dengan ketika sebelum dan sesudah tadi, ya sama persis, ya, matching sama persis. Jadi ini saya skip juga, kalau nanti mau dilihat silakan. Nah ini kita mau bahas di sini. Asumsi for related sample t-test. Oke.
secara teori ya, secara teori. Ini repeated measure design ini lebih menguntungkan katanya. Kenapa lebih menguntungkan tuh dia lihat dari segi number of subject. Number of subject itu jadi gini, orangnya kan sedikit ya. Dia diminta ikut di treatment 1, ikut di treatment 2. Jadi diasumsikan lebih sedikit. Tapi ini relatif ya. Iya, relatif, belum tentu juga, tergantung lah banyaknya partisipannya. Jadi karena partisipannya itu diikutkan ya, secara teori dikatakan diikutkan dalam 2 kelompok, maka number of subjeknya menjadi lebih sedikit. Tapi itu kan kalau yang modelnya sebelum dan sesudah terapi misalkan, ya. Tapi kalau kita matching kan sebenarnya ya sama banyak, karena di kelompok 1 dan kelompok 2 individualnya sebenarnya berbeda. Hanya variabel tertentu yang kita buat sama. Jadi kembali tentang number of subject ini, ya ini relatif begitu jawab sebenarnya. Kalau dikatakan dia lebih sedikit ya relatif. Dalam kasus-kasus yang seperti ini, kalian harus cermat membaca penelitiannya. Ya, jadi ketika dia mengatakan misalkan tadi sebelum sesudah terapi, berarti itu orang yang sama. Kalau dia ada 10 pasang, berarti ya partisipannya 10 gitu. Tapi kalau itu adalah data yang dia buat menjadi matching, ya datanya dibuat jadi matching, pasangannya ada 10, berarti total partisipannya ada 20. Hal yang lain yang perlu kita perhatikan dalam di tes dependent ini adalah masalah waktu. Ya, studi waktu ini bisa mempengaruhi hasil. Jadi maksudnya begini. Pretest dan post-test, ya. Biasanya yang namanya pretest dan post-test itu soalnya sama atau mungkin tidak sama persis, ya, mungkin tidak sama persis, tetapi soal-soal yang indikatornya sama. Jadi secara teori boleh kita katakan soalnya sama. Kalau soalnya sama, ya, ini ada pretest. Biasanya sih sering di pelatihan-pelatihan begitu, sebelum pelatihan dikasih soal. Lalu kemudian ada pelatihan-pelatihan terus dikasih soal lagi di tes. Ada peningkatan hasil apa enggak gitu ya. Nah, biasanya ini masalah waktu ini orang biasanya tuh ya umumnya orang gitu ya, kalau dapat soal di pretest terus nggak tahu hasilnya, terus biasanya kan belajar gitu ya. Jadi ada pengaruhnya. Jadi hasil post test itu bisa dipengaruhi karena faktor dia benar-benar belajar mencari tahu gitu. Karena ada perbedaan waktu tadi. Lalu ada yang namanya individual difference. Jadi di t-test dependent ya, dalam kasus kita ini tidak ada perbedaan individual. Secara teori dikatakan tidak ada lagi perbedaan individual. Walaupun dalam kasus matching sekalipun. Kenapa? Karena dalam kasus matching, variabel-variabel penting atau yang dianggap akan mempengaruhi hasil, itu kita buat sama. Jadi secara teori, ya, tidak ada lagi perbedaan individual. Ya, perbedaannya tidak ada perbedaan individual, ya udah seperti itu aja. Jadi di sini ini satu yang menguntungkan dalam t-test dependent. Ya. Kalau di t-test independent, ya kalau hasil kita itu signifikan, maka orang bisa mengklaim bahwa hasil itu karena
adanya perbedaan individual. Ya, jadi ada bawaannya gitu. Jadi gini, walaupun memang kita sudah memeriksa homogeneity of variance, tetapi tetap saja partisipan di dalamnya itu berbeda. Ya, secara teori tetap aja berbeda. Jadi ada perbedaan individual. Kalau saya simpulkan begini, perbedaan individual ini secara teori terjadinya di t-test independen. Di t-test dependent, secara teori tidak ada perbedaan individual. Ya, karena faktor-faktor yang penting di dalam matching, ya, kalau kita mematchingkan itu sudah kita kontrol, sudah kita buat sama. Kalau di dalam kasus sebelum dan sesudah terapi, jelas tidak ada perbedaan individual. Karena ini adalah orang yang persis sama, yang datanya diambil 2 kali. Nah, selanjutnya kita lihat ada kemungkinan terjadi error, ya, error dalam t-test dependent, ya, progressive error di sini dia sebutkan. Dalam treatment yaitu yang kalau yang tidak ada, kalau kita melihat perbedaan itu ada yang namanya progressive error. Kita lihat ya, apa itu progressive error. Yang pertama namanya carry over effect. Ini terjadi ketika partisipan kita merespon treatment yang kedua. Ya, jadi begini, ada error. Jadi faktor ini sebenarnya ya, kenapa bisa terjadi error seperti itu? Bisa disebabkan ya, selain pertama tadi karena waktu tadi ya, ini bisa karena orang lelah, bosan gitu. Ya bisa kita bayangkan, misalkan kalau kalian ikut pelatihan gitu ya 1 hari, pagi-pagi mulainya jam 8, kalian diberi pretest, masih semangat nih, kerjain semangat gitu kan. Lalu kalian diberi pelatihan, dilatih macam-macam tuh 1 harian. Selesainya jam 4 udah capek kan. Terus ditanya lagi nih soal yang sama. Kadang-kadang ya kita melihat yang kalau kita sendiri gitu yang ngalamin seperti itu, kita udah capek, udah pengen pulang, dikasih lagi hal yang sama. Kadang-kadang secara refleks pertanyaan yang jawaban yang tadi itu teringat lagi kan, kita jawab lagi yang sama. Ini akan menyebabkan error di dalam kasus t-test dependent. Ya, jadi semacam itu ada pre-test dan post-test ya, diulang-ulang ya, itu membuat error. Nah, error yang seperti ini ya, itu bisa kita atasi. Nah, gimana cara mengatasinya? Ini yang dinamakan dengan counterbalance. Ya, counterbalance. Nah, apa yang dilakukan? Misalkan seperti ini. Kalau kita punya, saya beri contohnya bukan pretest post-test ya, nanti agak susah dimengerti. Kalau saya punya 2 tipe soal A dan soal B. Biasanya kalau saya punya 2 tipe soal di sini, ini kan ada nomornya ya, misalkan 1 sampai 30, di sini 1 sampai 30 juga. Yang 1 dengan 1 ini identik soalnya atau sama, atau yang mirip, atau yang indikatornya sama. Kalau di matematika gitu, saya bisa kasih contoh yang lebih clear. Orang sering mengatakan soalnya sama, angka-angkanya saja yang diganti gitu. Ya, nah, semacam itu nih tipe soal A dan tipe soal B.
Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Kalau misalkan kita berikan soal A dulu, ya semuanya, lalu baru kemudian mungkin berapa hari lagi kita berikan soal B, biasanya orang mulai bosan gitu ya. Ada faktor kelelahan tadi, jenuh dan seterusnya. Maka yang dilakukan orang adalah soal A ini ya, ini bisa dibagi menjadi bagi 2. 1 sampai 10 misalkan, lalu 11 sampai 20. Kalau ini 20 aja misalkan ya biar gampang. Yang ini juga ini dibagi 2. Jadi ini yang kelompok A ini soalnya kita balik. Jadi yang ini kita berikan dulu, ini dikerjakan dulu nih ya sebagian di sini. Terus yang ini. Kemudian yang berikutnya bagian yang pertama dari soal B, lalu bagian yang kedua dari soal A. Sorry kalau warnanya tidak terlalu berbeda. Begini. Bagian pertama dari soal B, bagian kedua dari soal A. Ya, jadi kita apa namanya? Ya ini namanya counterbalance, kita tukar begitu. Sehingga kita tidak semuanya soal A yang kita berikan lebih dahulu. Ini paket A, ini paket B. Jadi kita balik, itu namanya counterbalance untuk mengatasi yang namanya kebosanan, kelelahan begitu. Nah, asumsi yang lain. Asumsi yang lain ya, hati-hati ya nih ya. Observasinya ya, observasi di dalam setiap treatmentnya harus independen. Nah, loh. Padahal t-testnya dependen. T-testnya dependen. Yang dependen adalah t-testnya, uji dependen. Yang dependen di sini adalah kelompok. Ya, dependen. Kelompoknya berhubungan. Related. Ini t-test yang dependen. Yang di sini yang independen adalah, ya ini saya sering mengatakan ini di statistik dasar, tapi kan nggak apa-apa saya ingatkan lagi ya. Di sini setiap treatment observasi itu artinya apa? Data yang kita punya itu. Jadi ini ada kelompok 1, misalkan ini sebelum terapi, ini sesudah terapi. Misalkan gitu ya. Di sini dikatakan observasinya di dalam setiap treatment ini harus independen. Jadi kalau saya punya data di sini X1, X2, sini X3 dan seterusnya. Sini misalkan saya punya X11, jangan 11 dah. Berapa ya? Misalkan saya punya, saya sebut aja ada X100 gitu ya, X101 dan seterusnya lah. Maka yang dimaksud independen di sini, ini adalah yang ini nih. X1 ini independen dengan X2, independen dengan S3, tidak ada hubungannya. Jadi setiap skor itu independen. Setiap skor itu independen. Jadi contohnya, kalau misalkan kalian ikut treatment begitu, ya masing-masing ikut treatment sendiri secara mandiri, lalu dapat skor. Skor yang kamu dapat tidak mempengaruhi skor temanmu, atau skor temanmu tidak mempengaruhi skor yang kamu dapat. Itu skor yang independen, observasi yang independen. Jadi tolong bedakan antara skor yang independen dengan teknik yang independen. Kalau tekniknya statistik yang independen karena kelompoknya independen. Ya, itu yang kita pelajari minggu lalu. Ya, semoga dipahami. Kalau nggak paham, nggak apa-apa. Nanti kita diskusi lagi di kelas. Yang berikutnya, asumsinya ya harus berdistribusi normal.
Yang berdistribusi normal apa? Nilai D-nya tadi. Nah, kita sudah belajar tentang cara menguji distribusi normal. Cara yang kita pelajari 2 minggu lalu tentang uji asumsi itu harus kalian lakukan ketika kalian melakukan penelitian sendiri. Tetapi ya, kalau kita mengerjakan soal-soal latihan di buku, ya di buku sekarang ini kita dalam proses belajar, kita mencoba menghitung berbagai macam teknik statistik, ya. Dalam latihan kita tidak perlu melakukan uji normalitas. Di sini secara teori dikatakan bahwa apabila sampelnya lebih dari 30, maka diasumsikan berdistribusi normal. Ya, jadi kalau lebih dari 30, tetapi ini secara teori. Ya, saya sudah berkali-kali katakan bahwa bisa saja sampel yang 20 yang normal, berdistribusi normal, tetapi yang N sama dengan 100 tidak berdistribusi normal. Secara statistik harusnya diuji. Ya, tapi ini secara teori menurut buku Gravater. Di sini ada ini ada perbandingan. Kalau t-test independen, ya, ini cuma mengingat-ingat nih sebenarnya nih mereview bagian yang ini ya. T-test independen itu ada 2 treatment, ya. Masing-masing ini kita cari nih, cari rata-ratanya, cari standar deviasinya. Ya kan, ini t-test di independen. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Kalau sekarang yang t-test yang repeated atau dependent, kita bekerjanya dengan difference. Jadi kita cuma mengolah satu data ini. Ada mean difference, ada sum of square-nya. Ya, dari segi hitung-hitungan, yang ini lebih enteng hitungnya daripada yang ini. Daripada yang independent. Nah, ini ada soal ya, bisa dipakai untuk latihan, ada 25, ada pretest, ada posttest. Kalau dia menyinggung tentang pretest dan posttest, berarti ini jelas ini t-test dependent. Ya, jadi sampai sekarang ini kita kan sudah belajar 3 macam teknik. One sample, t-test independent, t-test dependent. Ya, ada 3 macam teknik. Jadi ketika melihat kasusnya, harusnya kalian sudah tahu ini mau menggunakan teknik yang mana. Biasanya kalau ujian yang salah itu bukan salah hitung. Kalau hitung-hitungan bisa lihat di catatan atau di buku karena open book kan. Yang biasanya salah adalah ketika mahasiswa diberi kasus, diberi satu cerita kasus penelitian, terus ditanya, kasus yang seperti ini gunakan teknik statistik yang mana? Dan apakah dia one tail atau two tail? Ya, biasanya soal seperti itu yang agak sulit atau sering mahasiswa salah jawab. Ya, jadi sekarang udah mulai harus tahu setiap teknik itu ciri-cirinya seperti apa. Saya kembali ke soal ini. Tadi saya katakan ini bisa jadikan untuk latihan ya. Ini bebas ya, mau dikerjakan boleh, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Kalau mau menggunakan software ya silahkan dicoba pakai JASP itu. Lalu nanti boleh dilakukan juga uji t-test ya. Jadi maksud saya normalitasnya pakai JASP, lalu uji t-test dependent,
kemudian kita kerjakan step-stepnya. Di sini saya tulis 6. Lalu nanti ini silahkan ya kalau mau di capture. Kemudian nanti kalau ini mau dihitung manual pakai kalkulator juga boleh ya. Nanti oh ya, ini nggak ada hasilnya. Sebentar, ini ada lagi nih soal latihan di sini ya. Ini output ini ada 6 berarti ini output yang ini nih, yang 6 ini. Ya, ini n-nya min-nya standar deviasi tapi kita pakainya kan difference-nya ya. Nah, difference nanti ini nih min difference-nya ini. Standar deviasi. Kita ingat di sini tidak ada lagi yang namanya homogeneity of variance. Jadi, homogeneity of variance itu kita pakai itu adalah uji asumsi untuk kelompok yang independen. Ya, tapi kalau dia dependent, kita tidak perlu lagi melakukan homogeneity of variance. Kenapa? Karena tidak ada lagi perbedaan individual. Ya. Oke, sampai di sini selesai materi kita t-test dependent ya. Saya harap kalian bisa paham. Kalau nggak paham silahkan ditonton ulang videonya. Dan ya, selamat belajar. Semoga ini bisa dipahami dengan baik. Nanti berikutnya kita akan lanjutkan ke uji ANOVA ya. Oke, terima kasih.